Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang krusial banget. Sesuatu yang benar-benar bisa, dan saya serius soal ini, menyelamatkan nyawa. Jadi, mari kita mulai. Coba saya tanya, apa sih pembunuh nomor satu di Indonesia? Mungkin yang langsung kepikiran itu penyakit jantung, atau kanker mungkin? Tapi, gimana kalau saya bilang, pembunuh terbesarnya justru sesuatu yang serangannya mendadak banget. Dan seringkali kita salah paham soal ini. Ini dia jawabannya, stroke. Angkanya 19,42%. Itu artinya hampir 1 dari setiap 5 kematian di negara kita itu disebabkan oleh stroke. Wow, ini bukan lagi sekedar angka statistik ya. Ini ancaman kesehatan yang nyata buat kita semua. Makanya penting banget kita ngerti apa itu stroke. Jadi, apa sih sebenarnya stroke itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini serangan otak. Mirip kayak serangan jantung yang mengganggu aliran darah ke jantung, nah stroke ini mengganggu aliran darah ke otak. Dan tanpa darah yang bawa oksigen, sel-sel otak kita bisa mulai mati, hanya dalam hitungan menit. Ngeri kan? Nah, stroke itu punya 2 wajah utama. Yang paling umum namanya iskemik. Ini kejadiannya pas ada arteri yang tersumbat. Bayangin aja pipa air di rumah mampet, nah persis kayak gitu. Tipe yang kedua itu hemoragik. Ini lebih jarang tapi seringnya lebih fatal. Kalau yang ini, pembuluh darahnya malah pecah, jadi ada pendarahan di dalam otak. Keduanya sama-sama bahaya banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Di dunia medis, ada satu prinsip yang nggak bisa ditawar. Waktu adalah otak. Dan ini tuh bukan cuma slogan keren loh. Ini adalah kenyataan biologis yang brutal. Angka ini beneran bikin merinding. Untuk setiap menit stroke tidak ditangani, diperkirakan hampir 2 juta sel otak kita mati. Permanen, 2 juta. Bayangin aja kerusakan yang terjadi bahkan kalau kita cuma telat beberapa menit. Inilah kenapa dokter selalu menekankan soal periode emas. 1 jam pertama itu adalah jam emas yang krusial banget. Peluang pemulihannya paling tinggi di sini. Dan khusus buat stroke karena sumbatan, ada jendela waktu cuma 4,5 jam buat ngasih obat penghancur gumpalan yang bisa menyelamatkan otak. Lewat dari itu, kesempatannya makin kecil. Tapi, sayangnya, ini kenyataan pahit di lapangan. Rata-rata waktu pasien di Indonesia sampai ke rumah sakit itu 29 jam. 29 jam. Jauh banget dari periode emas tadi. Nah, kesenjangan inilah yang mau kita coba tutup bareng-bareng lewat pengetahuan ini. Oke, kita udah paham seberapa genting situasinya. Sekarang kita beralih ke solusi yang bisa kita lakukan. Gimana caranya kita sebagai orang awam bisa jadi pahlawan di saat darurat? Semuanya dimulai dengan satu hal, kenali gejalanya. Untungnya Kemenkes kita punya singkatan cerdas, segera ke RS. Ini wajib kita hafal di luar kepala. Yuk kita bedah. C untuk senyum yang tidak simetris atau mencong. G untuk gerak separuh tubuh yang tiba-tiba melemah. R untuk bicara yang pelo atau cadel mendadak. K untuk kebas atau mati rasa. R untuk rabun atau pandangan yang tiba-tiba kabur. Dan S untuk sakit kepala hebat yang nggak pernah dirasain sebelumnya. Kalau Anda lihat satu aja dari gejala ini, jangan ragu. Tahu gejalanya itu langkah pertama. Langkah kedua yang sama pentingnya adalah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan pernah dilakukan, sambil kita menunggu ambulans. Langkah-langkah ini kelihatannya simple, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Pertama, dan paling penting, segera hubungi bantuan medis. Lalu, catat jam berapa gejalanya muncul. Ini informasi krusial banget buat dokter. Posisikan orangnya dengan nyaman, kepala sedikit diangkat, dan longgarkan pakaiannya. Ini semua membantu menjaga jalan napas dan aliran darah. Nah, sekarang kita bahas sisi lainnya. Aduh, banyak banget misinformasi di luar sana. Tindakan yang kita pikir bisa menolong justru bisa sangat membahayakan. Ini beberapa mitos berbahaya yang harus kita hindari. Pertama, jangan pernah kasih makan atau minum. Risiko tersedak itu tinggi sekali. Kedua, tolong lupakan mitos nusuk-nusuk ujung jari pakai jarum. Itu sama sekali nggak berguna dan cuma buang-buang waktu emas kita. Dan yang paling penting, jangan kasih obat apapun. Kalau ternyata itu stroke pendarahan, obat pengencer darah malah bisa berakibat fatal. Kita sudah membahas cara merespons serangan. Tapi, gimana kalau kita bisa mencegahnya terjadi dari awal? Kabar baiknya adalah, kita bisa. Mari kita lihat caranya melawan stroke secara proaktif. Yap, Anda nggak salah lihat. Sampai 80% dari semua kasus stroke itu bisa dicegah. 80%. Ini angka yang luar biasa kan? Artinya, sebagian besar takdir kesehatan kita
kita itu ada di tangan kita sendiri. Dan ini panduannya. Satu lagi singkatan hebat dari Kemenkes, cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres. Ini adalah resep sederhana untuk hidup yang lebih sehat dan bebas stroke. Kalau ada satu hal yang harus Anda mulai perhatikan hari ini, ya ini dia. Dari semua faktor risiko, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah musuh nomor 1. Tekanan yang terus-menerus tinggi di dinding arteri bisa merusaknya pelan-pelan, membuatnya lebih gampang tersumbat atau bahkan pecah. Jadi, mengendalikan tekanan darah itu langkah tunggal paling efektif yang bisa Anda ambil. Jadi, sekarang pengetahuannya ada di tangan Anda. Anda tahu cara mengenali gejalanya, cara memberikan pertolongan pertama yang benar, dan yang terpenting, cara mencegahnya. Pertanyaannya sekarang adalah, saat momen itu tiba nanti, apakah Anda siap untuk bertindak dan mungkin menyelamatkan sebuah nyawa? Bagikan pengetahuan ini, karena ini benar-benar penting.